Baik, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penjelasan nomor 4 nih. Soalnya periksa apakah fungsi vektor berikut ini memiliki turunan di T sama dengan 0, dimana ft-nya ini len 1 plus T pangkat 2 per T ini untuk komposisi I, terus yang untuk komposisi J E pangkat 2X min 1 per T. Ini untuk T nya tidak sama dengan 0. Nah, untuk T nya yang sama dengan 0 itu ada keterangan tambahan bahwa komponen J nya itu bernilai 2. Nah, karena yang ditanyakan adalah apakah dia punya turunan, maka kita harus tahu apakah di situ ada limit T mendekati J Fj min F0 per T min 0. Nah, ini harus ada. Kalau nggak ada berarti dia nggak punya turunan. Karena ini ada dua komponen ya. Jadi kita pertama cari yang komponen I. Komponen I kita masukkan limit T mendekati 0 len 1 plus T pangkat 2 per T min 0. Kenapa 0? Karena ini kan keterangannya untuk komponen J aja. Jadi kalau seandainya nggak ada berarti itu komponen I nya tuh sebenarnya ada, cuma dia tuh hasilnya 0, makanya dia nggak ditulis. Jadi dia bernilai 0. Terus ini T min 0. Terus kita karena ini min 0 ya, kita move on, tulis aja yang ada, yang 0 tidak usah ditulis, yang nggak ada kita lupakan. Oke. Nah, karena ini bentuknya seperti ini, kita kalikan T, coba kita kalikan T biar dia tidak seperti ini, enggak 3. Sebenarnya bisa sih ini tinggal keatasin terus dikalikan 1 per T gitu, sama aja caranya. Ini coret jadi len 1 plus T pangkat 2 per T pangkat 2. Terus ini kita pakai L'Hospital ya, dimana kalau L'Hospital itu limit T mendekati 0, ini fx per gx. Nah, kita harus nyari lim T mendekati 0 f aksen x per g aksen x gitu. Jadi ini diturunkan D per dt len 1 plus T pangkat 2 per D per dt T pangkat 2. Limit T min mendekati 0, ini hasilnya 2T ya, 2T per ini 1 plus T pangkat 2. Ini diturunin jadi 2T. Nah, kalau udah bentuknya kayak gini kita otak-atik lagi, coba kita sederhanakan. Cara ngotak-ngatiknya itu kita analisis yang mau dihilangkan yang mana. Jadi kalau seandainya tadi kan ini yang mau dihilangkan yang bawah ya, makanya ini dikalikan T. Karena ini yang mau dihilangkan yang atas, maka dikalikan seperti. Terus ini hasilnya coret 2 per 1 plus T pangkat 2 per coret jadi per 2 gitu.
Terus ini tinggal dimasukin aja dulu, kayaknya sudah. Kita masukin 1 plus 0 pangkat 2 per 2. Ini hasilnya 2 per 1 per 2. 2 per 1 dikali 1 per 2 sama dengan 1. Oke, berarti dia punya ya limitnya sama dengan 1. Atau karena ini ada di komponen I, maka dia ini sama dengan I gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke komponen J. Kan tadi komponen I udah, terus sekarang ke komponen J. Jadi limit T mendekati 0, ini tadi E pangkat 2T min 2 per T. Terus ini min 2. Kenapa min 2? Karena kalau di J dia bernilai 2. Terus ini T min 0. Nah, kan bentuknya kayak gini ya. Ada 3 gitu, 3 bilangan yang berbeda. Nah, ini biasanya biar lebih mudah lagi, yang sebelah sini nih dihilangkan gitu. Ini triknya, jadi ini dikalikan T. Jadi kalau yang di bawah yang mau dihilangkan berarti dikalikan T. Tuh. Kalau T-nya yang di atas nanti dikalikan seperti min 2T karena dikalikan. Terus ini T pangkat 2 kan dikalikan juga. Terus limit T mendekati 0 E 2T min 2T per T pangkat 2. Nah, bagian sini ini kita turunin gitu. Jadi karena ini udah jadi 2 nih pembilang sama penyebut, jadi ini pakai L hospital. Tadi kan udah jelasin L hospital itu kita turunkan dua-duanya. Yang di sini diturunin. Ini juga diturunin. Nah, turunannya 2 E pangkat 2T min 2 per 2T. Nah, ini kan masih masih harus diturunkan lagi, jadi kita pakai L hospital lagi. Ini kalau diturunin D per DT 4 E 2T per 2. Min 2 nya kan udah enggak, jadi tinggal ini. Terus kita masukin ke T sama dengan 0, T mendekati 0. Jadi 4 dikali E 2 dikali 0 per 2. Terus 4 dikali E pangkat 0 per 2 sama dengan 4 kali 1 per 2 sama dengan 2. Atau tulisannya tuh karena ini di komponennya J jadi 2J. Sehingga tadi kan turunannya yang I itu kan turunannya I, terus yang 2J turunannya 2J. Jadi ini adalah turunan dari
vektor fungsi vektor ln 1 plus t pangkat 2 per t ini i terus tambah yang j nya tadi e pangkat e pangkat 2t min 2 per t. Jadi turunannya ini itu kalau kita turunkan pakai limit kayak tadi, hasilnya adalah i plus 2j. Oke, selanjutnya berlanjut ke nomor 5. Jadi soalnya vektor kedudukan dari suatu partikel yang bergerak dinyatakan oleh R sama dengan cos AT di komposisi E terus plus sin ATJ. Nah, dengan ini A-nya ini berupa konstanta. Jadi dia adalah konstanta A-nya. Tunjukkan kecepatan partikel tegak lurus dengan vektor R. Percepatan partikel memiliki arah yang berlawanan dengan vektor R dan R cross V itu vektor konstan. Nah, di sini kita perlu ingat lagi bahwa kalau R ke V ke A itu bisa pakai turunan. Jadi kalau ke sini berarti diturunkan sekali kalau R ke V. Kalau R ke A sebagai percepatan itu diturunkan 2 kali. Ini F aksen X, F double aksen X. Nah, dari sini kita bisa ngerjain nomor yang A sama B. Jadi yang A ini diturunkan sekali, yang B diturunkan 2 kali. Oke. Yang A V sama dengan dr per dt. Jadi R nya yang diturunin. Ini berarti R nya kan cos AT ya, d per dt cos AT I plus sin ATJ. Nah, ini kalau diturunin cos kan min sin, tapi ini kita turunin konstantanya dulu, jadi A min sin AT gitu. Plus A juga sin kan cos ya, sin diturunkan jadi cos, jadi sin cos A cos ATJ. Terus karena yang ditanya itu adalah yang tegak lurus dengan vektor R, maka kalau syaratnya tegak lurus itu R dikali V itu harus sama dengan 0. Jadi kita harus nyari ini sama dengan 0. R nya cos AT I plus sin AT J dikali min A sin AT I plus A cos ATJ sama dengan cos AT, ini cos AT min A sin AT plus sin AT A
cos AT. Jadi ini tetap, terus ini diturunkan, terus ini tetap juga. Oh ini yang diturunkan, terus ini tetap. Pakai cara itu yang U V aksen plus V aksen U V aksen. Ini sama dengan 0 tuh. Jadi kalau udah sama dengan 0, maka R dan V ini tegak lurus. Oke, selanjutnya yang B. Karena ini percepatan, maka ini diturunkan 2 kali per dt. Atau bisa juga dari V ini diturunkan ke A, jadi diturunkan sekali. Berarti kita nurunin yang ini ya. Jadi hasilnya min A, ini A nya keluar jadi A dikali A, terus sin ke cos AT I plus A dikali A nya keluar, konstantanya keluar, terus sin, oh ini min sin dikali min sin ATC. Jadi turunannya adalah min A kuadrat cos ATI plus min sin min A pangkat 2 sin ATJ. Terus kita utak-utak, ini karena sama-sama ada min A nya ya, min A nya keluar, terus ini cos AT I plus sin ATJ. Nah kita bisa lihat bahwa ini kan R ya kan, R nya kan ini cos ATI sin ATJ. Maka kita bisa tulis dengan F gini. Nah karena ini kan udah min ya, jadi dia ini arahnya itu sudah berlawanan dengan R, yang berarti dia ini kalau R nya ke titik pusat, dia mengarahnya ini justru ke titik asal gitu, sehingga nilai dari R ini, maksudnya jarak dari R ini adalah jarak ke titik asal gitu besarnya. Jadi percepatan A berlawanan arah dengan R dan mengarah ke titik asal. Selanjutnya yang C, R cross V. R cross V ini vektornya ada 2. Jadi kalau di R2, karena R ini komposisinya kan IJ, terus V juga komposisinya IJ, mereka punya komposisi 2, jadi dia ada di R2. Jadi seharusnya cross product kan nggak bisa ya kalau di R2, makanya nanti kita tambahin 1
komponen K yang isinya itu vektor 0. Ini kita tulis dulu cos ATI plus sin ATJ R, terus turunannya ini jadi min A sin ATI plus A cos ATJ. Nah, ini karena cross product maka dia pakai determinan yang seharusnya minimal itu tiga komponen, maka kita tambahkan K yang dia itu vektornya 0. Oke, gini. Jadi kita pakai determinan jadi ini kan bentuknya kayak IJK, terus A1 A2 A3 B1 B2 B3 gitu kan. Nah, ini untuk mencari I maka kita sin AT 0 A cos AT 0 I gitu. Terus ditambah ini sin, kalau mencari ini jadi cos AT min sin AT 0 gitu, ini jadi J. Terus kalau mencari K, cos AT sin AT min sin AT cos AT, ini K. Nah, ini kan 0 ya, kalau kita determinan kan 0 dikurangi 0 dikurangi 0, jadi ini udah nggak usah dihitung lagi karena hasilnya 0. Terus vektor 0 juga tidak akan dituliskan, jadi kita nyari yang ini aja. Jadi ini cos AT dikali A cos AT min sin AT dikali sin AT nikah sama dengan A cos AT kuadrat, cos kuadrat AT atau cos AT kuadrat sama aja. Terus ini min jadi plus sin, ini sin AT kuadrat ya, sin 2 AT sama aja. Terus karena ini konstanta jadi dia di luar. Ini cos kuadrat AT plus sin kuadrat AT, ini kan kayak cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1 ya kan. Makanya dia tuh bisa kayak A dikali 1 dikali A dikali 1, K nya ini komponen ya, jadi sebagai komponen bukan konstanta. Jadi konstantanya cuma ini A doang, AK gitu. Jadi dia konstan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.